ininya. Kita dapat kain Sri Kandi. Tiketnya ya teman, kita naik. Oh berarti kalau positif Episode 9 dimulai dari pelabuhan Pangkal Balam, kota Pangkal Pinang, dan kita akan nyebrang ke Pulau Belitung bersama KM Sri Kandi Line dengan tarif Rp235.000 dengan estimasi waktu tempuh perjalanan antara 7 sampai 8 jam. Itu kalau normal. Ya, semoga aja perjalanan kali ini lancar ya. Oh iya, untuk video pembelian tiketnya kalian bisa tonton di episode 8 dan untuk linknya ada di kolom deskripsi. Yuk, kita berangkat. Nah teman-teman, ini udah mau jam 6 sore. Kapal udah diberangkatin dari pelabuhan apa tuh? Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Ternyata KMP apa sih yang tujuan Jakarta itu udah berangkat duluan tadi. Saya sempet tidur tadi di dalam 1 jaman tidur, enak banget. Dan ini bangun-bangun kapal udah berangkat. Kira berangkat juga. Mataharinya udah terbit, udah terbenam. Telat saya, ketiduran. Wah, keren. Sure. 17.49 meninggalkan pelabuhan Pangkal Balam. Dadah. See you next time, Pulau Bangka. Keren. Itu ada percabangan jalur kemana itu ya, kurang tahu deh. Ini keren nih, kapal kita kayak keluar gang gitu. Terus ada itu nanti kita lewatin jembatan yang buka tutup gitu. Wih, cakep deh. Pas banget lagi berangkatnya sore.
di sana tuh jembatan yang bisa kebukanya tuh udah kelihatan dari sini. Nih. Nah itu jembatan apa, emas kayaknya namanya. Barengan tuh masih ada KMP apa sih? Apa sih namanya? Ya itulah yang tujuan Jakarta tuh baru berangkat juga ternyata. Berarti selang waktunya nggak jauh. Nah teman-teman, pertunjukannya udah selesai. Jadi saya emang nungguin itu doang sih dari tadi tuh. Jembatannya tuh keren banget. Sekarang kita ke itu yuk, ke atas. Jam 6 sore, udah maghrib. Kita sholat kali ya. Kita ke atas yuk, ke musola. Yuk. Kita naik ke dek atas.
udah jam setengah 7 malam. Tadi kita udah sholat maghrib di sini. Terus kita ke bawah aja yuk, ke ruangan yang tadi. Kita istirahat lagi, tidur lagi. Teman-teman, jadi di kapal ini kayaknya nggak ada casan gratis deh. Kita harus ke sana tuh, ke tempat apa sih namanya, kantin gitu buat ngecas, entah paling 10.000. Nah ini saya nggak bawa banyak perbekalan kali ini. Ini aja dari Mas Sebudin tadi, thank you banget Mas Sebudin Erwin. 2 pop mie, mantap, thank you Mas. Saya bawa roti sama ini doang, sama minum, udah nggak banyak. Ya, seperti inilah suasana di dalam kapal KM Srikandi Line yang akan mengakhiri perjalanannya hingga Jakarta, yaitu Tanjung Priuk. Tapi nanti mampir ke Belitung dan saya turun di Belitung. Dan inilah tempat bermalam kita, karena di sini di kapal ini nggak ada ruang lesehan. Kemungkinan kita bakal tidur di sini nanti. Dan untungnya kursinya ini memanjang ya, jadi bisa buat tidur. Mantap lah. Nah teman-teman, kita pesen kopi yuk di sana. Kita coba kantin. Kopi Kopi apa? ada kopi apa nih? Kopinya ABC Kapatu Luwak. Itu cappuccino putih. Oke. Ngecas berapa? Oh 5.000. Ngecas 5.000, murah. Biasanya 10. Ada Sprite, Coca-Cola, Milo, minum-minuman gitu. Kasih. Yuk. Kopi 5.000, murah sih. Untuk kopi, untuk kopi satu ini 5.000, murah sih. Biasanya kalau di penyeberangan Selat Sunda itu 10.000 harganya. Terus Cas Sape tadi juga 5.000, lebih murah. Kalau di Selat Sunda sana kan biasanya 10.000 Cas Sape, murah. Ini kembalinya tadi pakai uang gocapan. Oke teman-teman, ini udah jam 8 malam. Saya lagi di Musolah Al Muttaqin, musolah dari KMP Srikandi Line Jakarta. Saya pakai sarung karena celana kotor, dan kebetulan di sini disediain sarung, terus saja ada Al-Quran juga. Mantap sih, ini musolahnya nyaman sih, bersih. Walaupun kayak begini tapi nyaman lah, enak. Ada kipasnya juga, keren. Dan ini kita nggak tahu ya sampai di Pelabuhan Tanjung Pandan Belitung jam berapa. Kayaknya sih besok mungkin ya, masuk besok, mungkin hari Senin tanggal 7 Juni 2021 mungkin. Dan ini di luar anginnya kenceng banget dan agak serem juga sih, ngeri. Entah saya agak ngeri sendiri, nggak tahu kenapa. Takut ada yang terbang gitu benda saya, entah topi atau tas, mungkin jaket, atau mungkin ya goodie bag gitu. Dan di depan juga gelap banget. Padahal spot tadi sore bagus banget di situ, tapi pas masuk malam kok jadi ngeri sendiri, anginnya kenceng banget, asli deh. Oke teman-teman, ini saya belum berasa lapar ya. Nanti kalau lapar mungkin kita akan pesan makanan di kantin. Ya kita lihat aja deh. Kapalnya enak sih, musolanya keren, mantap. Nah
teman-teman, ini saya lagi di atas. Ini tadi sore di sini bagus banget loh spotnya. Tapi kok masuk malam kok jadi serem gitu ya. Anginnya gede banget lagi. Sepi lagi. Tuh, nggak ada orang sini. Ini sampai anginnya kenceng banget. Ngeri. Mending di dalam, nyaman banget ya di dalam sumpah. Nah teman-teman, tadi saya coba ngecas HP di sana dan ternyata dikasih nomor ini. Tujuannya biar nggak ketuker HP-nya nanti. Bagus sih. Untuk tarif ngecas HP Rp5.000 sampai penuh. Mantap. Ini udah jam berapa ya? Mau jam 9 malam. Di sini hawanya gerah sih. AC-nya nggak berasa, terus kipas juga cuma 2 biji di belakang. Sekarang kita coba lihat dek bawah. Yuk. Nah ini dek bawah. Mobil bawahnya lagi itu buat truk. Coba lewat sih. Ini buat mobil-mobil kecil. Di sini buat truk-truk gitu, truk-truk besar. Nah ini. Scania ganteng banget, bawa kasur. Oh keren. Ternyata buat muat banyak juga ini ya, muat banyak kendaraan. Oh ini di rantai dia biar gak goyang kali, biar gak goyang kan. Ke atas lagi yuk. Ini keren ya ini. Diangkut pakai lereng. Kita ke atas yuk. Kita lewat sini coba. Anginnya kencang banget. Kencang anginnya. Nah ini tembusnya tempat yang tadi nih. Seperti inilah suasana di dalam kapal Srikandi Line ketika hari larut malam. Penumpang pada saat itu didominasi oleh pengemudi truk ekspedisi yang terlihat sedang menikmati sajian film komedi yang diputar melalui kaset. Mereka pun tertawa bersama-sama dan saya sangat suka melihatnya dan cukup terhibur dengan filmnya.
ambil casan 138. Udah berapa persen? Berapa persen ya? Udah ada persennya. Udah 80 atau 90 gitu lah. Oh ya udah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Ya. Makasih Pak. Ya. Kasih Bang. Sama-sama. Dapat 87%, lumayan lah. Oke teman-teman, ini udah jam 10 malam lewat 7. Jadi saya mau tidur nih, sambil sebelum tidur mau cari-cari penginapan dulu buat nanti di Belitung. Saya belum pesan penginapan sama sekali soalnya. Untuk sinyal sih aman ya, saya pakai Telkomsel, pakai Bayu lebih tepatnya, masih satu grup sama Telkomsel. Sinyalnya sih ada 3 LTE, mantap sih. Coba deh buka Traveloka. Itu pesan-pesan di Traveloka, nyari penginapan. Tinggal ketik aja sini Bangka Belitung, Belitung. Nah banyak nih Belitung, mahal-mahal ya. Aduh, jatuh Pak. Nah ini jam setengah 11, mau setengah 11. Masih lumayan jauh Pak, setengah perjalanan lagi. Berarti kurang lebih besok pagi sampai. Nah teman-teman, udah jam 2 pagi, lagi tidur enak banget, dapat lah 4 jam lah. Kita kayak sebentar lagi sampai deh, yuk kita tunggu aja. Teman-teman ternyata tutup, pengen ngecas ya, jam 2 pagi tutup ternyata. Nah teman-teman, ini saya udah di Dekatas kapal deket musola. Nah ini bintangnya banyak banget, keren banget. Ih ada Milky Way kayaknya di situ. Milky Way keren. Nah ini knalpot nih, dua cerobong asapnya. Ini di atas langitnya bagus banget sih sumpah. Jangkar, sementara kapal berlabuh Jangkar dikarenakan masih menunggu air pasang di alur Pelabuhan Tanjung Ru Belitung. Rencana kapal akan disandarkan pukul 12.00. Pukul 12.00. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Oh masih lama, kapalnya masih. Ya nanti cuy. Kapalnya masih nunggu air pasang. Kata jam 12 siang baru ini sandar. Gokil Pak.
Oke teman-teman, ini udah mau subuh, kita ke musola yuk. Kita sholat subuh. Ini pada tidur semua penumpangnya. Oh iya, bos. Aduh. Ini kapalnya masih berhenti kayaknya. Dan ini kapal kita masih berhenti, masih nunggu air pasang. Dan katanya sih bakal bersandar nanti jam 12 siang di Belitung. Itu pada mancing ikan. Nah teman-teman, ini udah jam 5, kita sholat yuk di atas, sholat subuh dulu. Nggak ada ajannya di sini. Soalnya di situ. Kita sholat subuh. Musolanya enak, bersih. Pas dulu. Nah teman-teman, jadi untuk arah kiblatnya, berhubung ini kapal masih berhenti ya, jadi posisinya diam, jadi kita pakai map kompas. Di kesana kiblatnya. Gak tau sih ini akurat atau enggak ya, tapi kayaknya akurat sih. Ini berubah-ubah dia. Tadi sana, terus tadi sana, sekarang ke sana. Apa kapalnya nggak diem ya, muter gitu? Oke teman-teman, kita udah sholat subuh. Ini udah jam 5:30, kita keluar yuk. Udah terang kayaknya. Nah, udah terang. Sudah terang, semoga cerah hari ini. Mau lihat langit, awannya, mataharinya. Mantep sih. Nah teman-teman, sebetulnya dari semalam itu kapal kita sudah berada di dekat Pulau Belitung. Tapi berhubung tadi malam itu sinyalnya susah banget, satu batang doang, bahkan kosong malah. Jadi saya gak bisa cek Google Maps. Dan tadi habis subuh, dan kebetulan alhamdulillah ada sinyal walaupun satu batang, dan bisa buat buka Google Map. Ternyata posisi kita udah dekat dengan Pulau Belitung. Tapi berhubung airnya lagi surut, jadi kapal kita belum bisa bersandar sampai airnya pasang. Nah, jadi begitulah kalau naik roro. Makanya kalau orang perorangan itu jarang banget yang naik roro. Kebanyakan naik pesawat atau mungkin naik kapal cepat. Biasanya ini yang naik roro ini ya driver gitu, kayak driver truk ekspedisi, terus driver travel yang bobo mobil dan sebagainya. Makanya kayaknya penumpang perorangan di kapal ini gak banyak kayaknya selain saya. Yaudah, semoga tidak lama ya kita berhenti di sini. Saya pengen cepat-cepat sampai ke Belitung karena pengen langsung sewa motor nanti pas sampai sana, mau berkeliling-liling. Hehe. Yuk ikutin aja.
teman-teman, berhubung warungnya masih tutup, jadi tadi ada aqua di situ gratis, ya udah minta aja lah. Dikirain bayar, ternyata gratis. Lumayan sih, haus banget. Teman-teman, untuk mengganjal perut pagi ini kita beli energen sama beli aqua tadi, totalnya 13.000. Kemungkinan sih aqua ini 8.000, energennya 5.000 kali. Dan untuk kalian yang mau ngecas, usahain tanya ya buka tutupnya kapan, soalnya kalau lagi ngecas terus warungnya tutup, berarti HP kalian nggak bisa diambil sampai warungnya buka. Teman-teman, kita makan pagi. Kita makan pagi dulu. Untuk makan paginya gratis, kita nggak bayar lagi. Lauknya ada mie sama telur. Kita makan pagi. Bukan masalah 14B nih, cara dia. Ini masih berhenti kapalnya. Kita coba ke atas. Di atas sepi karena panas kali ya.
Nah, ini di atas seperti ini. Kayaknya udah mau berangkat deh. Nah, ini udah berangkat tuh kapalnya. Kita coba ke bawah. Wow. Akhirnya jalan juga. Aduh. Akhirnya jalan juga. Berapa jam ya? Berarti dari jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 jam berhenti di sini. Kita lihat ke bawah. Tap. Setelah 7 jam, akhirnya kapal Sri Kandi Line melanjutkan perjalanannya kembali untuk berlabuh di Pelabuhan Tanjung Ru, Pulau Belitung. Dan saya baru tahu, jadi kalau kapal besar ini berlabuhnya bukan di Pelabuhan Tanjung Pandan, akan tetapi berlabuh di Pelabuhan Tanjung Ru, yang dimana Pelabuhan Tanjung Ru ini lokasinya cukup jauh dari pusat kota. Dan sepertinya saya harus mencari tumpangan deh untuk ke pusat kota, karena jauh banget jaraknya. Dan alhamdulillahnya sebelum mencari tumpangan, saya sudah ditawarkan terlebih dahulu oleh seseorang untuk ikut mobilnya sampai ke pusat kota, yaitu ke Tanjung Pandan. Saya inget banget namanya itu Bang Anjas sama temannya yaitu Uda Firman, yang memberi saya tumpangan ke pusat kota. Asli baik banget orangnya. Jadi Bang Anjas dan Uda Firman ini habis antar rombongan dari Padang, Sumatera Barat. Ada beberapa mobil kala itu, dan kebetulan hari ini beliau mau pulang ke Belitung dan mobilnya dalam keadaan kosongan atau tanpa penumpang. Dan akhirnya saya disuruh ikut sampai pusat kota. Pasalnya jarak dari Pelabuhan Tanjung Ru ke kota Tanjung Pandan itu sangat jauh, kurang lebih 30 km. Asli, saya baru tahu sih ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin bepergian atau berlibur dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung, jika tidak bawa kendaraan, sangat disarankan sih naik kapal cepat atau kapal Bahari Express. Kenapa? Karena kalau kita naik kapal cepat, kapalnya akan berlabuh atau bersandar di Pelabuhan Tanjung Pandan, yang dimana pelabuhan tersebut letaknya berada di tengah pusat kota. Jadi bisa langsung jalan kaki menuju penginapan. Dan kalian juga bisa naik pesawat jika punya uang lebih dan menginginkan kecepatan. Tapi kalau naik pesawat juga letak bandaranya itu agak jauh dari pusat kota. Jadi menurut saya sih pilihan yang paling tepat ya naik kapal cepat lah, atau kapal Bahari Express. Tapi perlu diperhatikan kalau naik kapal cepat ini jadwalnya nggak setiap hari. Jadi ada hari-hari tertentu dan jam-jam tertentu aja. Sebaiknya sih ditelepon dulu loket kapal cepatnya biar jadwalnya pasti dan jam keberangkatan juga pasti gitu. Teman-teman, ternyata dia tuh ada 2 toilet ya, yang di ruang penumpang sama yang di dek untuk parkir mobil. Untuk toilet di sini emang agak enak karena lokasi baknya ini berdekatan dengan WC-nya itu, jadi gak jauh, gak ribet. Di
biru banget airnya. Setelah 20 jam berlayar, akhirnya kapal kami pun bersandar di pelabuhan Tanjung Ru di Pulau Belitung. Ini indah banget sih penyeberangan yang satu ini. Bisa dibilang penyeberangan terindah setelah Selat Lombok. Gokil sih, keren. Dan bagi kalian yang mungkin pengen jalan-jalan sendiri ke Belitung, jangan khawatir karena di Pulau Bangka Belitung ini aman banget untuk para traveler. Jadi kalian gak perlu khawatir kalau solo trip dan backpackeran. Selain sebagai roda penggerak ekonomi di Belitung, Pelabuhan Tanjung Ru juga menjadi gerbang wisata ke pulau-pulau kecil yang berada di sekitaran Pelabuhan Tanjung Ru, seperti Pulau Sadai, Pulau Rangit, Pulau Lebong, dan lain-lain yang bisa ditempuh dengan menggunakan kapal-kapal kecil. Nah, saya jadi pengen ke sana, tapi jangan sekarang dah, next time aja, oke? Nah, oke teman-teman, ini udah jam 1 lewat, kita
turunnya udah disuruh turun. Kita lewat sini. Lewat mana ya? Lewat situ aja. Katanya udah disuruh turun kapal. Jadi kalau naik kapal Roro ini, dia turunnya jauh dari pelabuhan yang ada di pusat kota. Jadi kalau naik kapal Ekspres Bahari itu turunnya di pusat kota, pelabuhan Tanjung Pandan. Nah, kita langsung ke bagian laporan untuk nyerahin surat-surat kesehatan kali, atau mungkin kayak tes suhu. Wah, mundur turunnya. Keren. Jadi sebelum kendaraannya turun, pengemudinya, penumpangnya maupun kernetnya wajib dicek suhu terlebih dahulu dan menyerahkan identitas diri, lalu menyerahkan surat kesehatan dan lain-lain. Nanti setelah semua beres, kelar, baru deh kendaraannya boleh keluar. Gitu. Nah, teman-teman, ini saya udah nyerahin surat-surat kesehatan dan kartu tanda penduduk. Dan alhamdulillah udah boleh masuk. Tadi ditanyain sih mau kemana, terus nginep di mana dan lain-lain. Tapi berhubung saya belum pesan penginapan, jadi saya bilang aja ke Tanjung Pandan. Nah, ini karena letak pelabuhannya cukup jauh dari pusat kota, karena kita kan naik Roro ya. Jadi tadi saya ditawarin tumpangan sama pengendara. Jadi nanti saya tunggu sini. Ini saya ikut ke sana ke pusat kota. Baru tahu saya ke Roro ini pelabuhannya di sini. Kalau Bahari, Ekspres Bahari, dia pelabuhannya di pusat kota, jadi bisa langsung jalan kaki. Kalau dari sini ke pusat kota jauh banget katanya jalan kaki.
Berarti jalan kaki dulu ke sana ya Pak? Kalau di sini nggak ada angkutan gitu Pak yang dari pelabuhan sini ke pusat kota? Ada bisa. Ada. Apa tuh? Angkot apa? Angkot biasa. Dari depan pelabuhan itu? Iya. Tapi Nggak tahu hari ini kenapa oh, sepi bener. sepi ya? Senin kali Pak? Mungkin juga atau yang udah tengah hari. Ojek ada Pak? Kan? Oh jadi nggak ada di Nggak ada ojek. di Tanjung Batak. Oh berarti kalau itu jalan kaki ya mau ke Pak? Kemana? Ke Tanjung. Iya misalnya Jalan. dari ini. Paling kita minta antar orang. Numpang itu. Kita numpang atau motor di sini kan. Serikandi ini berapa minggu sekali Mas kini Pak? Enggak, ini nggak ada jadwal. Nggak nentu ya? Nggak nentu. Jadi kadang di Jakarta seminggu 2 kali. Oh kadang seminggu 2 kali. Sakura. Sakura. Jakarta ini tergantung muatan, Bangkai tergantung muatan. Kalau lagi ada timah, Tapi yang masuk sini banyak Pak, kapal-kapal. ya paling cuma ini. Sakura, Serikandi biasanya kan. Nggak setiap hari itu ya? Enggak tiap hari. Paling yang Selasa sama Sabtu Kurare itu. Apa? Kurare. Oh. ASDP-nya. Yang dari Tabuali itu. Bali. Oh biasa banyak yang ngasih tumpangan ya Pak? Banyak yang ngasih tumpangan. Kalau cuma bawa badan sendiri juga gampang, lebih banyak. Kadang-kadang kan kalau di jalan Bangkainya kan. Nyetop mau ya kalau nyetop? Minta. Kita tetap kan kita minta tolong. Di sini toleransinya agak tinggi lah. Iya Pak. Mantap sih. Pertama kali saya kesini Pak. Oh, pertama. Iya makanya saya bingung. Tapi sini aman ya Pak? Jadi Belitung ini paling aman. paling aman ya. Motor di depan pelabuhan situ biar 2 hari 2 malam nggak hilang. Gak hilang. Iya. Aman ya. Oh ini saya naik ini Pak. Hah? Iya. Ya. Yo, hati-hati Mas. Ya Pak, kasih Pak. Ya. Oke. Aduh. Lama nunggu. Apa? Lama nunggu. Enggak, tadi sambil ngobrol masih bapaknya. Habis ke Padang Om? Iya, mudik kemarin. Berapa hari perjalanan dari Padang? 2 hari. Padang mananya? Kotanya? Padangnya Pariaman. Oh Pariaman. Pernah ke Pariaman? Saya pernah ke Padang kotanya doang. Oh, pernah ke Padang. Berarti ini jauh juga jalannya. Jauh ini. Ini masalah ujungnya ini. Ujung daratan. Ujung daratan. Nah, Bagus ini jalannya Om. bagus. Kalau pembangunan Belitung lah itulah alhamdulillah. Bagus Ya bagus, cepat. Udah gitu aman sih. Jalan-jalan jeleknya bisa dihitung lah. 99%. Bagus. Keren. Iya. Semua pemimpin cepat tanggap gitu. Apa gaduhan masyarakatnya. Cepet. Oh ada yang ngadu baru langsung Iya, di langsung. Oh keren sih. Gang-gang kecil-kecil aja kalau ada tembusan Di aspal? Di aspal. Yang penting ada tembusan. Deh. Jas, aku dulu lah. Ya. Oke, calling aja. Sip. Kok di pusat kota ada ojek online? Ada Gojek. Ojek ada, Gojek. Angkot itu ada? Enggak ada. Angkot enggak ada lah mati. Ya, dulunya ada. Dulu ada. Ya masalahnya apanya perputaran kotanya kecil gitu. Iya. Di situ doang ya. Jadi rugi nih. Kebanyakan orang tuh lah pakai kendaraan sendiri kan. Oke. Jadi enggak ada penumpang. Kayak motor, mobil sendiri. Sampai ke kota macam inilah jalannya nih. Lu halus ini. Iya, halus gini. Sampai itu berarti halus juga ya? Sampai Manggar itu? Kalau ya kan dua jalur Oh, dia dua tuh. jalur. Oh. Kalau jalan ke ada jalan ke Kampitnya satu tuh belum tersentuh. Masalah orang jalan yang gedenya. Tenang banget di sini. Tenang. Kalau misalnya kita apa namanya stres di kota besar tuh Sini. langsung sini. Tadinya di pinggir kita udah ngeliat kan pasir putihnya. Iya, pasir putih. Itu jalan hadem mati. Aku udah lama gitu. Dia orang hotel ngambil. Berarti bisa kalau nyewa motor, terus motornya taruh di bandara bisa? Bisa. Kalau kita mau Pulang. Tapi ngomong dulu. Ngomong dulu ya. Ngomong dulu nggak ngambil. Banyak yang gitu berarti? Iya gitu. Berarti kalau ke bandara naik nggak ada angkutan ya? Apa ada? Nggak ada. Apa enak pakai Gojek aja. Gojek kena berapa? Jauh Gojek ya
aja itu ya tuh aplikasinya. Oh berarti itu nggak setiap hari yang Serikandi itu ya? Enggak. Itu kalau ada dia penumpang dari apa dari Bangka kemarin dia penuh dia berangkat. Kalau berarti enggak penuh dia enggak berangkat ya. Berarti beruntung saya tuh dapat itu kemarin. Iya. Soalnya Express Baharinya libur. Iya, Efes Bari besok kan ada? Iya besok. Ini terkampung ini. Ini batasnya ya, jembatannya. Dia tuh Pilang namanya. Jembatan apa? Pilang. Pilang. Wow, keren sih ini ya, airnya bersih, Ini ada jalannya bersih. tenang, damai. Untung ketemu Bang ini, ketemu Abang sama Bang Anjas. Ini kok nggak ketemu bingung juga. Misalnya kalau pengen itu pengen keliling kota Tanjung Pandan hubung aja di Iya, nanti gampang deh. Kalau Siapa tahu pengen teman-teman juga ada yang mau ini kan. iya. Heeh. Misalnya kalau ada teman mau datang pakai pesawat kan Hubungin Bang aja Anjas, Bang Anjas saja. itu. Heeh. Kalau lurus mana tuh? Hah? Kalau Kalau sih lurus? jalannya jelek. Oh jalan aja lah. Iya, lurus sampai pusat kota, Tapi tembusan lah istilahnya. tembus, iya tembusan. Ini kita muter gini jadinya. Tapi jalannya bagus ini. Oh, kini kita keluar kini ya itu jalan raya. Oh. Yang 2 jalur. Dekat ini. Kok terminalnya dekat ini? Iya. Rame nggak terus? Rame nggak sih terminal? Terminalnya cuman itu ada lintasan cuma jalan Damri gitu Nah kan. iya. Ada jam-jamnya ya? Iya ada jamnya. Nggak setiap Paling sehari itu satu atau 2 kali. pagi sore mungkin. Ya? Iya. Masalahnya kotanya kecil. Iya. Orang pada naik motor. Kabel tim aja Beton Timur kan pakai motor aja paling sejam putus. Oh. Ke sana daerah mana tuh? Manggar itu. Iya, sejam kalau pakai motor. Tapi sini sering ada razia motor gitu loh. Ada sih ada. tapi Jarang. diumumkan dulu. Oh ada pengumumannya. Ada pengumuman. Di sini kan ada forumnya. Oh ada forumnya, dikasih tahu. Dikasih tahu Ada besok jam sekian razia. Ada operasi. Jalan ini operasi kan. Jadi orang udah siap-siap ya. Tapi orang sini tak tahu loh. Pakai helm. Paling laku helmnya deh. Paling laku. Iya. Nggak ada helmnya yang jelek-jelek. Bagus-bagus helmnya. Bagus-bagus. Iya itu. Aku udah mulai masuk perkantor aku. Oh udah ada kantoran. Itu perkantoran ini. Nah, cuma kalau lampu merah kan. Iya, Ya, kalau kita belok kanan kabel tim Beton Timur. Oh. Nah, kalau belok kiri Kota. kita pusat kota. Terminalnya? Kiri? Habis kiri. Oh, sebelah habis kanan. kiri. Sini udah pada masuk sekolah ya? Udah. Udah pada Ini kalau udah ulang nih. di Jakarta masih online kan? Udah ulang kenaikan kelas. Oh udah ulangan. Iya. Hari ini mulai nih Senin. Ah, ini nih Oh ini terminalnya. terminalnya. Bagus ya terminalnya. Itu terminalnya. Kan langsung kan. Sepi tapi ya. Iya kan itu dibilang tadi tuh cuma pagi. Iya sepi banget. Itu ada tuh bis bis tuh. Udah ngeri. Ya. Kalau pakai Gojek besok bisa diantar ke sini. Paling dari pusat kota gini paling 10 ribuan. Kita turun sini. Oh, iya. Kasih Om ya. Hah? Saya di sini aja. Sini aja ya. Tadi mau langsung ke terminal nanti. Naik Oh, iya, iya, biar dekat kan bisa jalan. Kan itu kan tahu tadi kan? Iya iya tahu. Oke. Iya. Ya kasih Om ya. Iya ya. Terima banyak. Iya ya.
Bye.